Bagong adalah salah satu nama Punokawan dalam cerita pewayangan di Jawa. Tokoh ini hampir dipastikan selalu hadir dalam setiap pementasan wayang kulit. Jika sosoknya tidak odo, ibarat makan tanpa garam, menonton pertunjukan wayang menjadi terasa hambar. Namun di balik itu, siapa sebenarnya tokoh yang satu ini? Apakah benar ia adalah anak dari Semar? Ikuti penjelasannya di video ini. Bagong dikenal sebagai tokoh Punokawan yang jenaka. Ia biasanya ditampilkan oleh sang dalang setiap pertunjukan. Sifatnya yang menghibur, menyebabkan sosok Bagong senantiasa ditunggu-tunggu oleh penonton. Dari bentuk fisiknya saja, sudah dapat ditebak bahwa tokoh yang satu ini bakal mengundang kelucuan. Tubuhnya yang bulat, mata yang lebar, dan bibir tebalnya dapat membuat penonton terpingkal-pingkal. Kisah lahirnya Bagong dimulai saat tokoh Grand Semar ditugaskan untuk mengasuh anak keturunan Bathara Guru. Mereka mengajukan permintaan kepada Sang Hyang Tunggal agar masing-masing diberikan teman. Untuk memenuhinya, Sang Hyang Tunggal lalu mengajukan pertanyaan, siapa kawan sejati manusia? Tokoh menjawab hasrat, sedangkan Semar menjawab bayangan. Maka kemudian Sang Hyang Tunggal menciptakan hasrat tokoh menjadi manusia kerdil bernama Biyung. Sedangkan Semar diberikan manusia bertubuh bulat, yaitu Bagong. Jadi Bagong bukanlah anak kandung Semar. Ia tercipta dari bayangan Semar sehingga bentuk tubuhnya mirip dengan Semar. Ia memiliki watak suka bercanda, pandai melucu, meski kadang menjengkelkan. Meski seolah-olah tidak punya tata krama, namun Bagong memiliki sifat jujur, apa adanya. Ia juga berani menghadapi siapa saja jika ia merasa benar. Hal inilah yang menjadikan banyak dalang memilih tokoh ini sebagai corong dalam menyampaikan pesan-pesan yang bersifat kritis, terutama kepada penguasa atau pemerintah. Konon, tokoh Bagong dulu tidak disukai pemerintah kolonial Belanda karena sering dijadikan sebagai corong dalam mengkritisi penjajah waktu itu. Bagong menjadi penyebab pula adanya perbedaan dalam menyikapi eksistensi tokoh wayang yang satu ini. Di zaman Kesultanan Mataram, Sultan Amangkurat ke-1 yang pro-Belanda dan didukung oleh Kyai Panjangmas mendapat pertentangan dari sesama keluarga besar kesultanan, salah satunya adalah Nyai Panjangmas. Versi Kyai Panjangmas, tokoh Bagong dihilangkan sebagai anggota Punokawan, sementara versi Nyai Panjangmas tokoh ini masih dipertahankan. Ketika terjadi keruntuhan kerajaan Mataram di mana wilayah kekuasaan dibagi menjadi dua, yaitu Yogyakarta dan Surakarta, pihak Surakarta hanya mengakui 3 tokoh Punokawan, yaitu Semar, Petruk, dan Gareng. Sedangkan Yogyakarta mempertahankan versi Nyai Panjangmas, yaitu mengakui keberadaan Bagong sebagai salah satu tokoh Punokawan, sehingga total jumlahnya menjadi 4. Sampai kemudian, di era kemerdekaan, dalam dunia pewayangan Jawa dikenal 4 tokoh Punokawan, sebagaimana yang dapat disaksikan saat ini.